Kabupaten Sleman, Yogyakarta memiliki karakteristik lahan tanah pertanian yang keras dan berpasir karena termasuk di kawasan kaki Gunung Merapi. Jenis tanah dan unsur hara yang membantu siklus pertumbuhannya membuat lahan pertanian di sini cocok untuk ditanami salak. Tanaman dengan nama latin Salaka salaka ini termasuk jenis palem-paleman yang menghasilkan buah dari pangkal pelepahnya. Buah salak yang ditanam di sini adalah salak pondok super. Buah yang lebih besar dari salak biasa, dengan warna kulit lebih cerah serta rasa buah yang manis. Di tahun kedua penanaman rumpun salak sudah menghasilkan tongkol bakal buah, dan setelah 6 bulan dari masa penyerbukan, barulah salak bisa dipanen. Di kebun salak milik keluarga Pak Agung ini terdapat sekitar 1.500 pohon salak yang mampu menghasilkan 200 kg salak setiap harinya. Puncak musim panen salak sekitar bulan Desember hingga Maret. Pada saat ini, curah hujan cukup tinggi sehingga salak yang dihasilkan juga lebih banyak dibandingkan saat musim kemarau. Dalam satu tandan, berisi sekitar 10 buah. Secara bersamaan memiliki masa kematangan yang sama. Salak yang sudah dipanen disortir cepat untuk memisahkan buah yang rusak dan berukuran kecil. Selanjutnya, buah segar ini sudah dapat dijual langsung atau diolah kembali. Omah salak yang terletak di Kecamatan Turi ini adalah salah satu tempat yang biasa membuat cemilan buah salak, yaitu bakpia isi buah salak. Bersama Ibu Ari dan Ibu Erna, aku mengupas buah salak yang baru saja dipanen. Tahap pengupasan ini juga sekaligus untuk menyortir kalau ada buah yang rusak atau busuk dapat langsung dibuang. Salak merupakan buah yang kaya akan beta-karotin yang berfungsi untuk memelihara dan menjaga kesehatan mata. Zat gizi, tanin, serat dan fitonutrien yang dimiliki salak dapat memberikan efek kenyal lebih lama karena memerlukan waktu yang cukup panjang untuk diserap usus sehingga baik untuk membantu program diet. Sebelum dimasak menjadi isian bakpia, daging buah salak ini aku potong-potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Ini dimaksudkan untuk membantu mempercepat proses pemanasan untuk cepat matang dan hancur menjadi selai. Potongan daging salak aku cuci bersih terlebih dahulu untuk membuang sisa kotoran serta sisa kulit salak yang masuk ke dalam potongan buahnya. Selanjutnya, potongan daging salak yang sudah bersih lalu aku masak sampai menjadi selai. 10 kg daging salak segar ini akan dicampur dengan 15 kg gula pasir. Bahan isian bakpia yang hanya terdiri atas salak segar dan gula akan menghasilkan selai yang benar-benar terasa salaknya. Potongan daging salak dimasak dengan api sedang selama 8 jam. Lamanya proses pemasakan ini dikarenakan tingginya tingkat kandungan air salak sehingga dibutuhkan waktu lama agar dihasilkan selai yang kering. Aku harus mengaduk adonan selai salak terus-menerus agar tidak gosong dan matang merata. Adonan kulit bakpia salak terdiri atas campuran tepung, minyak goreng, dan air gula. Semua bahan dicampur dan diuleni hingga kalis. Semakin lama diuleni, maka adonan yang dihasilkan akan semakin baik. Adonan yang sudah jadi selanjutnya dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil, sesuai dengan ukuran bakpia yang diinginkan. Salak yang sudah matang ditandai dengan hancurnya potongan salak menjadi selai kering berwarna coklat kehitaman. Dari bahan baku 10 kg salak segar akan dihasilkan sekitar 5 kg selai salak. Bakpia dibuat dengan mengisi adonan kulit bakpia dengan selai salak yang sudah matang.
Kulit bakpia dipipihkan dan di tengahnya diberi selai salak. Adonan bakpia selanjutnya dimasukkan ke dalam cetakan bulat yang terbuat dari potongan pipa plastik agar menghasilkan bentuk khas bakpia yang bulat. Selanjutnya, bakpia mentah akan dipanggang ke dalam oven dengan suhu 200 derajat selama 30 menit. Selain dibuat menjadi isian bakpia, salak pondok juga bisa dibuat menjadi isian kue bolen. Cara pembuatan isian bolen salak juga terbilang mudah. Potongan salak akan dimasak sebentar dengan gula sehingga isian bolen masih berbentuk potongan salak utuh. Setelah itu, barulah isian ini akan dimasukkan ke dalam adonan kue bolen. Adonan kue bolen salak ini dibuat dengan ukuran yang lebih besar dari bakpia. Bolen salak ini juga akan dipanggang ke dalam oven selama 40 menit. Buah salak yang menjadi isian kue bakpia ini masih sangat terasa. Rasanya pun tidak kalah enak dibandingkan dengan bakpia isi lainnya. Kreasi olahan bakpia dan bolen salak ini bisa menjadikan satu cara memanfaatkan hasil buah salak yang melimpah di Kabupaten Sleman. Besarnya permintaan terhadap olahan kue berbahan salak juga turut memajukan industri rumah tangga seperti yang dikembangkan oleh Omah Salak ini. Desa Baros terletak di muara sungai yang terhubung langsung ke laut di selatan Kabupaten Bantul. Pantainya berombak besar, sehingga pesisirnya mudah tergerus abrasi laut. Lebih dari 10 tahun yang lalu, masyarakat Baros mulai menanam bakau sebagai upaya melindungi desa mereka dari kerusakan akibat ombak selatan Jawa. Hasilnya, mangrove yang mereka tanam tidak hanya mengamankan desa dari terjangan ombak, tetapi juga memberi manfaat lain berupa buah mangrove yang bisa diolah menjadi kue. Ada beberapa jenis tanaman bakau yang ditanam di pesisir desa Baros. Salah satunya adalah Avicennia marina spesies, jenis mangrove yang menghasilkan buah, sekaligus dapat digunakan untuk bahan baku kue adrem. Seperti tanaman bakau lainnya, mangrove yang biasa disebut api-api ini mengalami pertumbuhan yang lambat. Dalam 1 tahun hanya bertumbuh beberapa sentimeter saja. Meskipun demikian, di tahun kelima, Avicennia ini sudah menghasilkan buah di beberapa ujung dahannya. Semakin tua, batang mangrove ini akan menghasilkan buah yang semakin banyak. Buah mangrove ini memiliki kandungan gizi yang lengkap, seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Hasilnya, buah yang berwarna hijau kecoklatan ini dapat menjadi pangan alternatif yang berguna untuk menggantikan sel-sel rusak dan mempertahankan tekanan osmosis dalam darah. Semakin tinggi kandungan garam daerah pesisir suatu pantai, maka mangrove akan semakin subur dan cenderung menghasilkan buah yang lebih banyak. Bagian dalam dari buah mangrove inilah yang akan dijadikan bahan tambahan pembuatan kue adrem. Kami tinggal mengupas kulit mangrove dan mengeluarkan daging buah bakau ini. Buahnya terbungkus dengan kulit buah yang tipis, sehingga cukup mudah untuk mengeluarkan isinya. Isi buahnya berupa lapisan seperti daun yang cukup tebal dan lunak dengan warna hijau terang. Mbak, saya sangrai dulu ya, Pak ya. Oh iya, iya. Kandungan air dan tekstur buahnya yang basah membuat mangrove ini harus disangrai kering sebelum ditumbuk. Semakin kering, maka kandungan airnya akan semakin berkurang sehingga mudah untuk ditumbuk nantinya. Dengan panas yang dihasilkan dari pasir, proses penyangraian akan semakin cepat. Sementara cara yang paling baik untuk mengeringkan buah mangrove ini dengan dijemur. Karena proses pengeringannya terjadi secara perlahan dan tidak membuat warna buah mangrove-nya banyak berubah. Tetapi karena sekarang sudah mulai musim hujan, maka penyangraian menjadi pilihan untuk mengeringkan buah mangrove.
Dengan disangrai, rasa pahit yang terkandung dalam buah mangrove-nya juga dapat dihilangkan, sehingga tidak merusak rasa kue adrem yang akan dibuat nantinya. Buah mangrove yang sudah disangrai kering, selanjutnya tinggal ditumbuk sampai halus dan diayak. Dari beberapa jenis mangrove, Avicennia ini menjadi buah yang aman untuk dikonsumsi. Dari sekitar 1 ember buah mangrove segar yang kami petik, akan didapat sekitar 20 sendok bubuk mangrove yang akan dicampurkan ke dalam adonan kue adrem. Campuran gula putih dan parutan kelapa akan memberikan rasa gurih dan manis pada adonan kue adrem. Mbak, ini Mbak, mangrove-nya udah halus, Mbak. Bubuk mangrove halus dicampurkan dengan bahan utama tepung beras. Semua bahan kemudian dicampurkan dan diaduk secara merata. Tepung buah mangrove ini akan memberikan aroma khas dan warna kecoklatan pada kuenya. Tambahan gula merah cair selain digunakan untuk menambah rasa manis, juga akan mengentalkan adonan sehingga lebih lengket dan mudah dibentuk. Adonan kue adrem yang sudah tercampur rata selanjutnya dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil serta dipipihkan. Selanjutnya, adonan kue adrem dapat langsung digoreng dengan minyak panas. Sekitar 3 menit, kue adrem yang berbentuk pipih akan matang. Tetapi sebelum diangkat, kue adrem dibentuk dengan menarik 3 sisi kue menggunakan jepitan kayu seperti sumpit. Hasilnya, kue adrem berbentuk seperti kuncup bunga yang khas. Warna coklat tua kue adrem dipengaruhi dari sedikit banyaknya bubuk buah mangrove yang dicampurkan ke adonannya. Kue adrem ini sekilas mirip dengan rasa kue cucur, tetapi lebih manis dengan warna yang lebih coklat. Bentuknya yang unik juga menjadi daya tarik tersendiri saat menikmati kue khas Desa Baros, Kabupaten Bantul ini.